cadangan. Ya. Ya, nampaknya ada strategi khusus yang coba diterapkan oleh Misha Radovic. Pelanggaran kali ini mitra sepak bola, kartu kuning pertama di awal laga pada sore hari ini. Cukup keras pelanggaran terhadap Isdiantono dilakukan oleh Stembiso, pemain asing dari PSAP Siglia. Tackling yang cukup keras dan sebetulnya ini adalah advantage ataupun keuntungan bagi Persisam karena bola yang dilepas oleh Isdiantono. Dari Supriyono, Abdul Faisal, dibuang saya tadi. Tackling dari Arifki Eka Putra. Pemain muda yang dimiliki oleh Persisam. Ya, dia coach Jesse Mustamu. Ya, Jesse Mustamu ini juga bukan pelatih yang bertugas sejak awal musim karena baru di pertengahan musim menggantikan tempat dari Arman, pelatih dari PSAP. Hampir senasib perjalanan kedua pelatih. Misha Radovic juga masuk di pertengahan musim kedua meskipun sempat menangani Pelita Jaya sebelumnya. Persisam ditangani oleh membongkar pasang pelatih barunya. Ya, betul sekali, Wan. Tidak cuma tim di papan bawah, tim di papan tengah dan bahkan papan atas juga beberapa kali melakukan hal itu, termasuk Mitra Kukar yang sempat bertengger di peringkat 4 klasemen sementara di pertengahan musim. Masih ada sederet klub Mitra Kukar. Kembali kali ini serangan dari sayap kiri, Yongki Adibowo. Pengawalan yang cukup ketat dari lini belakang PSAP. Tidak memudahkan Yongki untuk bisa mencari celah di sana. Ada handsball kelihatannya tadi dari Stembiso sehingga wasit nampaknya sedikit melakukan rotasi. Seko Kamara. Ngangkat kaki terlalu tinggi nampaknya, Bung. Agak riskan apa yang dilakukan oleh Luke Owanazoa ketika berusaha melakukan clearance dan penjagaan terhadap Abu Bakar Bah. Kita lihat dalam tayangan lambat, sangat tinggi meskipun tidak mengenai. Dan setelah itu dia langsung cepat-cepat untuk bisa kembali ke posnya di lini depan. Nampaknya memang Seko Kamara mempunyai kondisi fisik yang sangat-sangat prima. Ya, karena memang apabila Eloko Gonzales harus beradu sprint, nampaknya sprint Eloko tidak seperti 2 atau 3 tahun yang lalu. Ya. Namun Eloko sangat piawai untuk memanfaatkan bola-bola heading atau bola-bola skirmish seperti tadi. Ya, penempatan posisi yang mendekati sempurna memang bagi Eloko Gonzales untuk ukuran Liga Indonesia. Sehingga membuat dia yang sudah berusia 36 tahun masih bisa mencetak 16 gol musim ini, 17 gol saat ini. Berbahaya kali ini serangan balik dari tim tuan rumah. Yongki Adibowo. Ya, saya rasa ini mutlak sebuah pelanggaran. Ya, professional foul dan rasanya kartu merah juga sebetulnya cukup pantas karena Yongki sedang dalam posisi yang sangat menguntungkan untuk langsung berhadapan dengan penjaga gawang, tapi dilanggar oleh Muhammad Ali, kapten dari PSAP. Ya, kita lihat sangat jelas dengan kaki, dengan tangan Yongki dihalangi, dan kalau Yongki lolos tentu dia sudah berhadapan dengan penjaga gawang. Dan bahwa Arifki biasanya beroperasi di lini sayap sebelah kanan dari tim Oranye ini. Dari Mitra Kukar PSMS. Ditempel begitu ketat Seko Kamara oleh Luke Owanazoa. Lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh Luke Owanazoa. Penampilan Luke ini juga masih angin-anginan hingga akhir musim. Datang di pertengahan musim Persisam diharapkan bisa melapis pertahanan yang menjadi salah satu titik lemah. Hanya saja memang penampilan dari Luke Owanazoa ini belum seperti yang diharapkan. Karena sampai sejauh ini Persisam kebobolan 39 gol. Minus 2 dibandingkan memasukkan belakang, Bung. Rocco Gonzales kita saksikan man to man.
Inilah dia Bung, seperti yang kita bicarakan tadi, memang untuk atau dalam hal bola-bola daerah, kemampuan Eloko memang sudah tidak seperti 2 atau 3 tahun yang lalu. Namun memang pemain yang satu ini begitu berbahaya apabila dalam kondisi bola-bola mati ataupun kemelut seperti tadi. Bung. Ya, dalam duel 1 lawan 1, Eloko memang masih berbahaya. Kita lihat berhasil mengelabui Reza Fandi dan harus dilanggar. Sekali lagi, jika Eloko lolos, tentu dia sudah berhadapan dengan penjaga gawang Fakhrul Razi. Iwan yang membuat penampilan Yongki menurut saya tidak begitu stabil musim ini di Persisam. Pertama adalah dia beberapa kali terkena cedera. Ya. Lalu yang kedua, ada perubahan posisi yang dialami oleh Yongki. Dia kadang-kadang dipasang sebagai gelandang sayap. Betul. Kadang juga dipasang sebagai penyerang di belakang Christian Gonzalez. Kadang juga dipasang sebagai penyerang yang berdampingan dengan Christian Gonzalez, sehingga beberapa kali memang kurang maksimal dan terutama kurang tajam penampilan Yongki musim ini karena dia baru mencetak 3 gol saja. Di babak pertama tadi beberapa kali kita bisa melihat bagaimana Yongki kehilangan posisi, kehilangan momen ketika sudah mendapatkan peluang yang cukup besar untuk melakukan syuting ataupun umpan ke gawang. Ya, padahal memang manajemen dari Persisa Putra Samarinda menggelontorkan dana yang sangat-sangat besar untuk bisa mendatangkan punggawa Persib, Eka Ramdhani, lalu juga Christian Eloko Gonzalez untuk bisa diboyong ke Samarinda. Tentu saja dengan tekad untuk pertahanan PSAP, Yongki Aribowo, Christian Eloko Gonzalez. Masih belum mengancam gawang dari Fakhrul Razi. Ya, nampaknya sudah saatnya Jerry Karpe untuk dimainkan. Ya, kita masih menyaksikan dalam tayangan lambat apa yang terjadi dengan diri Abdul Faisal. Nampaknya memang mendapatkan sedikit benturan, Bung. Fakhrul Razi, sebuah gol yang sangat-sangat cantik tadi tercipta. Rasanya pemain-pemain belakang Persisam termasuk penjaga gawang Fakhrul Razi tadi agak terkecoh karena sepertinya Lopicic akan melakukan umpan crossing ke tengah kotak penalti karena sudut yang sangat sempit tadi dihadapi oleh Lopicic. Ya, nampak ada pelanggaran dari Lopicic terhadap Seko Kamara. Masih cukup baik anak PSAP dalam meladeni permainan dari Persisam. Ya. Nampak sang kapten Muhammad Ali. Lagi-lagi harus terjatuh Christian Gonzalez. Permainan kembali dilanjutkan. Eloko Gonzalez. Lopicic. Jerry Karpe. Oh! Begitu jauh dari sasaran, Bung. Ya, yang agak mengherankan dari Jerry Bohima Karpe ini ketika dia mendapat bola-bola yang justru peluangnya cukup besar untuk tercipta sebuah gol, dia tidak bisa memanfaatkan dengan maksimal seperti saat ini. Dia bisa mendapatkan tangan gawang jauh ke depan, maksudnya pada Heri Saputra. Fajar Legian tadi. Kembali Fajar Legian. Eka Ebo Ramdhani, nampaknya ada salah satu pemain PSAP Sigli yang harus mendapatkan perawatan. Indra Gunawan, pemain bernomor punggung 22. Ya, padahal seharusnya Fajar Legian yang dilanggar. Kita saksikan tadi sempat menit terakhir. Dua menit saja sisa pertandingan dalam waktu normal. Sudah cukup aman dengan kondisi 2 gol para pemain Persisam. Mengingat waktu yang tidak terlalu banyak, tapi mereka tetap harus waspada karena pemain-pemain PSAP masih cukup gencar melakukan serangan dan